Jika dipaksakan, maka Isa Al-Masih abad ke-7 akan bertentangan dengan sejarah yang telah berdiri kokoh selama 600 tahun. Stop dulu guys. Di sini dikatakan bahwa abad ke-7 Yesus yang dibawa dari semenanjung Arab itu akan berbeda dengan sejarah yang telah dibuat dari abad pertama hingga abad ke-6. Oke? Saya jelasin dulu hal ini kayaknya. Tentu akan bertentangan. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran ditekankan bahwa yang mati di kayu salib itu adalah seorang yang diserupakan dengan Yesus. Dan bahkan dalam Al-Quran sendiri diterangkan bahwa mereka hanya mengira-ngira siapa yang mati di kayu salib tersebut. Mereka tidak benar-benar yakin akan siapa yang sebenarnya mati. Mereka dalam keraguan-raguan. Ini yang dikatakan di dalam Al-Quran. Jadi sejarah telah tertipu. Anda lihat sudah tertipu. Karena yang sebenarnya mati di kayu salib itu bukan Yesus. Itu adalah seseorang yang diserupakan dengan Yesus. Ya mungkin sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah Yudas Iskariot. Sebagian orang mengatakan adalah seseorang yang lain. Wallahu alam. Tapi intinya seseorang yang mati di kayu salib itu bukan Yesus. Itu menurut pandangan agama Islam. Makanya tentu akan berbeda dengan sejarah. Karena sejarah mencatat seseorang yang mati tersebut sebagai seorang yang asli. Padahal sejarah salah. Karena sejarah menulis bahwa orang tersebut adalah Yesus. Padahal bukan. Oke, lanjut. Sebelumnya, di mana hal yang paling mencolok adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus abad pertama merupakan pribadi yang mati di kayu salib dan juga mengalami kebangkitan. Sedangkan Isa Al-Masih pada abad ke-7 yang diperkenalkan dari semenanjung Arabia tidak mengalami kematian dan tidak mengalami kebangkitan. Maka dengan demikian saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengganti nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus di Indonesia secara khusus. Karena memang secara historis dan juga secara teologis, yang mati dan juga naik ke sorga itu adalah pribadi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dikenal pada abad mula-mula yakni abad pertama hingga abad ke-6. Di mana hal ini dapat menjadi angin segar sekaligus pertanda baik bagi mereka yang selalu memperdebatkan atau selalu menyamakan antara Yesus Kristus abad pertama dan juga Isa Al-Masih pada abad ke-7. Tentu kami sebagai orang Kristen menghargai perbedaan dan juga asumsi teologis keimanan masing-masing. Namun keimanan kekristenan merupakan keimanan yang terkonfirmasi oleh fakta sejarah. Oke. Keimanan Kristen adalah keimanan yang terkonfirmasi oleh fakta sejarah. Sekali lagi guys, saya menjelaskan sebelumnya bahwa sejarah mencatat orang yang mati tersebut sebagai Yesus. Padahal Yesus tidak mati. Jadi ginilah, kita membahas fakta sejarah, oke? Sejarah nggak akan peduli dengan spiritualisme. Oke, sejarah hanya peduli dengan apa yang mereka lihat, dengan bukti empiris, dengan bukti yang ada di depan mata mereka. Jika orang tersebut yang mati di sana meskipun bukan diri Yesus, tapi yang mati di sana mirip dengan Yesus dan diserupakan mulai dari wajahnya, badannya, rambutnya, sejarah akan menulis bahwa dia adalah Yesus. Meskipun secara spiritualisme dia bukan Yesus. Jadi sekali lagi guys, ya ini bukti yang kurang pas menurut saya untuk membantah agama Islam. Karena lihat sekali lagi Anda tidak mengerti teologi Islam sama sekali. Dan fakta sejarah dan disesuaikan dengan fakta Kristen, dengan Injil, dengan histori-histori yang telah Anda bawa, itu tidak sesuai sama sekali dengan teologi Islam. Karena teologi Islam menolak hal tersebut dikarenakan sejarah mencatat orang yang salah dan mengatasnamakan Yesus. Ketika orang yang mati di kayu salib itu bukan Yesus. Terima kasih. Dan saya akan menjawab video-video lainnya tentang kekristenan dan tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Jadi subscribe ya.